Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Penggerak, salam sehat dan bahagia. Pada video kali ini izinkan kami dari kelompok 3 calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah untuk memaparkan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Video dengan durasi singkat ini disusun oleh Rini Rahmawati, Guru SMA Negeri 1 Rembang. Salman Alfarisi, Guru SDN 3 Sendang Mulyo, Kecamatan Sarang. Supriyanto, Guru SDN Wuwur, Kecamatan Pancur. Yacinta Septiani, Guru SDN 2 Pelawangan, Kecamatan Kragan. Sebelum kami lanjutkan, kami ingin mengingatkan kembali sesuai dengan yang telah kita pelajari di modul 1.2. Pada eksplorasi konsep disampaikan bahwa ada beberapa nilai-nilai guru penggerak, diantaranya adalah pertama, berpihak pada murid. Sebagai calon guru penggerak, fokus utama kita adalah murid-murid kita sendiri. Kita harus memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan, potensi, dan perkembangan mereka. 2. Inovatif. Sebagai calon guru penggerak, kita perlu mengembangkan sikap inovatif dalam pembelajaran. Kita harus terbuka terhadap perubahan, mencari solusi kreatif, dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. 3. Kolaboratif. Sebagai calon guru penggerak, kolaborasi menjadi kunci dalam membangun komunitas pendidik yang kuat. Kita perlu bekerja sama dengan rekan guru lainnya, berbagi pengetahuan dan pengalaman, saling mendukung dan menginspirasi satu sama lainnya. 4. Reflektif. Sebagai calon guru penggerak, kita harus memiliki sikap reflektif dalam mengevaluasi diri dan memperbaiki praktek pembelajaran kita melalui refleksi. Kita dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kita, melihat dampak dari tindakan kita, dan terus belajar dari pengalaman. Dan yang kelima, mandiri. Sebagai calon guru penggerak, kita perlu mengembangkan sikap mandiri dalam mengasah kemampuan dan pengetahuan kita. Kita harus mampu mengambil inisiatif belajar secara mandiri dan mengatasi tantangan dengan keberanian. Setelah kita mengetahui nilai-nilai guru penggerak, kita juga perlu mengetahui apa saja peran guru penggerak. Berdasarkan modul 1.2 dijelaskan bahwa peran guru penggerak antara lain: 1. Pemimpin pembelajaran. 2. Menggerakkan komunitas praktisi. 3. Menjadi coach bagi guru lain. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Semua nilai-nilai yang harus ada pada seorang guru penggerak, dari mulai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, sampai berpihak pada murid, sudah dimiliki oleh masing-masing calon guru penggerak kelompok 3. Namun nilai-nilai tersebut masih perlu ditebalkan supaya lebih berdampak positif baik bagi diri sendiri, orang lain, instansi, maupun lingkungan masyarakat. Nah, sekarang coba kita lihat apa saja nilai-nilai yang pernah dilakukan oleh calon guru penggerak kelompok 3 berkaitan dengan peran guru penggerak. Peran pertama, mendorong kolaborasi antar guru. Hal ini telah dilakukan oleh Ibu Rini Rahmawati di SMA Negeri 1 Rembang. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum sejak tahun 2018. Posisi ini tentu bukan tugas dan tanggung jawab yang mudah. Harus aktif melakukan kolaborasi dengan seluruh stakeholder sekolah. Ibu Rini Rahmawati juga harus mampu memastikan bahwa guru telah mengajar dengan konten yang berpihak pada murid. Dalam perannya sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum, beliau bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap aspek pembelajaran yang dirancang dengan tujuan utama untuk meningkatkan pembelajaran peserta didik. Dengan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan perkembangan murid, Ibu Rini Rahmawati berupaya menciptakan lingkungan belajar yang relevan, menarik, dan memungkinkan setiap murid mencapai potensi maksimal mereka. Melalui kerja kerasnya, Ibu Rini Rahmawati berharap dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Rembang dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi muridnya. Selain menjadi Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Ibu Rini Rahmawati juga dipercaya sebagai Ketua Koordinator Proyek P5 dari tahun 2022. Jabatan ini tentu membutuhkan nilai-nilai kolaboratif yang tinggi dalam menjalankannya. Tugas utama Ibu Rini Rahmawati sebagai seorang koordinator Proyek P5 adalah berkolaborasi dengan tim koordinator lainnya untuk menentukan tema, topik, serta waktu pelaksanaan proyek. Selain itu juga menentukan dimensi profil pelajar Pancasila mana saja yang akan diamati selama kegiatan proyek berlangsung. Selain berdiskusi hal-hal tersebut, juga berdiskusi tentang modul yang akan dipakai sehingga kegiatan proyek terlaksana dengan lancar. Peran berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi dengan nilai kolaboratif dan reflektif. Hal ini telah dilakukan oleh Bapak Salman Alfarisi.
Beliau menjadi operator sekolah sejak tahun 2011. Sebagai operator Dapodik, tugasnya sangat penting dalam mengelola dan memelihara basis data siswa dan tenaga pendidik secara akurat. Operator sekolah bertanggung jawab untuk memasukkan dan memperbarui informasi terkait identitas siswa dan data akademik. Selain itu, operator Dapodik juga harus memastikan kelancaran proses pelaporan data kepada pihak terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dapat mendukung perencanaan dan kebijakan pendidikan yang lebih baik di tingkat nasional. Selain menjadi operator sekolah, beliau juga sebagai sekretaris KKG Gugus Wukir atau Kecamatan Sarang. Sebagai sekretaris kelompok kerja guru, tugasnya adalah mengkoordinasikan dan mendokumentasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anggota KKG. Hal ini mencakup mempersiapkan agenda pertemuan, mencatat hasil diskusi, dan mengatur dokumentasi terkait pelatihan atau workshop yang diadakan. Selain itu, sebagai penanggung jawab administratif, Sekretaris KKG juga bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan mendukung proses komunikasi antar anggota KKG serta pihak terkait, guna meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Peran selanjutnya yang ada pada kelompok 3 yaitu mewujudkan kepemimpinan murid dengan nilai kolaboratif dan mandiri. Hal inilah yang telah dilakukan oleh Bapak Supianto. Beliau menjadi pelatih bidang kepramukaan. Sebagai seorang pembina pramuka, beliau memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing murid dalam kegiatan kepramukaan. Semua beliau ajarkan mulai dari tali temali baris berbaris. Sebagai seorang pembina pramuka, peran beliau adalah berpihak pada murid. Bapak Supriyanto selalu mendukung dan mendorong setiap murid untuk berkembang dan mengeksplorasi potensi mereka. Beliau memastikan bahwa setiap murid merasa didengar, dihargai, dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pramuka. Dengan peran beliau yang berpihak pada murid, beliau menjadi sosok inspiratif bagi murid-muridnya. Selain menjadi pembina pramuka, beliau juga menjadi pelatih kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Beliau adalah pelatih yang berdedikasi dalam melatih kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Dalam pandangannya ketika berkaitan dengan anak-anak, beliau dengan sepenuh hati berusaha melakukan yang terbaik, mulai dari melakukan seleksi anak-anak dari satu cabang ke cabang lainnya untuk mencari yang terbaik. Bagi beliau, kemenangan bukanlah sesuatu yang luar biasa, tetapi usaha maksimal yang harus diberikan. Melalui pengamatannya, beliau menyadari bahwa setiap anak memiliki bakat yang berbeda, namun mungkin belum mendapatkan ruang yang memadai. Berikutnya adalah peran menjadi pemimpin pembelajaran. Hal ini telah dilakukan oleh Ibu Yacinta Septiani. Beliau menjabat sebagai pembina pramuka siaga. Sebagai pembina pramuka siaga, tugasnya meliputi membimbing dan mengorganisir kegiatan bagi anggota pramuka siaga yang terdiri dari anak-anak usia dini. Pembina ini bertanggung jawab dalam mengajarkan keterampilan dasar pramuka seperti kedisiplinan, kerjasama tim. Selain itu juga berperan dalam mengembangkan karakter positif untuk meningkatkan pengalaman belajar dan kepemimpinan bagi anggota pramuka siaga. Selain pembina pramuka siaga, beliau juga memberikan pelajaran tambahan untuk siswa yang lambat belajar. Memberikan pelajaran tambahan untuk siswa yang lambat belajar melibatkan pendekatan yang penuh perhatian dan penyabar. Sebagai pendidik, tanggung jawabnya adalah mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan tambahan untuk memperkuat pemahaman materi. Dengan membangun hubungan yang baik dan memotivasi siswa, membantu mengatasi hambatan belajar dan mendorong kemajuan akademik serta perkembangan pribadi siswa tersebut. Berdasarkan nilai-nilai yang pernah dilakukan oleh calon guru penggerak kelompok 3 yang dikaitkan dengan peran guru penggerak, maka kelompok 3 memutuskan untuk mengambil peran sebagai coach bagi guru lain, yang akan diimplementasikan pada sebuah kegiatan yang kami sebut dengan sharing session. Pada kegiatan ini, kami akan mengangkat tema tentang membuat presentasi dengan Canva. Kegiatan ini ditujukan untuk guru, khususnya calon guru penggerak. Adapun materi yang akan ditengahkan antara lain pengenalan Canva, pendaftaran dan penyiapan akun, membuat desain Canva, menyimpan dan mengunduh desain, tanya jawab, dan diskusi. Setelah mengikuti kegiatan yang kami rancang ini, besar harapan kami agar para peserta sharing session nantinya dapat meningkatkan keterampilan digital, menghasilkan materi yang profesional, meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran dan mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif dengan peserta didik. Di dalam kegiatan ini nantinya kami berharap Bapak Fitrianto, SPD selaku fasilitator guru penggerak Angkatan 11, juga bisa menjadi pembicara kehormatan sehingga sharing session benar-benar mampu menebalkan peran kita sebagai calon guru penggerak. Akhirnya Bapak Ibu izinkan kami menyampaikan bahwa sebagai calon guru penggerak, marilah kita menjadi pilar pendidikan yang tangguh.
Jadilah mandiri dalam mengasah kemampuan reflektif dalam mengevaluasi diri, kolaboratif dalam membangun komunitas, inovatif dalam menciptakan pembelajaran dan selalu berpihak pada murid. Dengan nilai-nilai ini, kita akan menginspirasi dan memberi warna pada dunia pendidikan. Wujudkan masa depan gemilang untuk generasi mendatang. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Jangan lupa like dan bagikan jika bermanfaat. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.